Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sampai hari ini Allah masih terus melimpahkan banyak sekali nikmatnya kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Kewajiban kita adalah senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah terus kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terus bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saudaraku, hari ini kita akan coba untuk memberikan sebuah nasihat yang mungkin nasihat ini sudah dilalaikan oleh banyak orang. Dan kita lihat hari ini ada banyak yang lalai akan hal ini. Nasihat yang akan kita sampaikan hari ini adalah nasihat tentang usia. Saudaraku, usia adalah merupakan satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Setiap hamba yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan di dunia ini, maka mereka memiliki usia. Ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan usia yang cukup singkat di dunia ini. Dan ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan usia yang cukup panjang. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini bahwa beliau mengatakan umur umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit dari mereka yang bisa melewati umur tersebut. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini telah menyampaikan kepada kita bahwasanya kebanyakan dari umur umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Dan ada memang di antara kita, dan itu adalah merupakan sebagian kecil sekali yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anugerah berupa umur yang panjang, bisa sampai 100 tahun dan bahkan lebih. Saudaraku, tentu pada hari ini kita tidak akan membahas tentang berapa umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita. Karena tidak ada yang bisa mengetahui berapa jatah usia yang Allah Tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Saya tidak tahu berapa Allah akan berikan kepada saya jatah umur dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan begitu juga dengan Anda. Tidak ada yang bisa tahu sampai kapan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan jatah usia kepada Anda. Bisa jadi mungkin 100 tahun yang akan datang baru Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut nyawa Anda. Tapi bisa jadi mungkin hari ini atau besok atau 1 jam yang akan datang Allah Tabaraka wa ta'ala akan mencabut nyawa kita semuanya. Nah, tentu sebuah hal yang harus menjadi perhatian kita untuk masalah umur ini adalah seberapa besar manfaat yang bisa kita hasilkan dari umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Untuk kita yang Allah takdirkan berusia panjang,
untuk apa usia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan untuk kita yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan usia yang relatif singkat, sudah sebesar apakah kontribusi kita yang kita sumbangkan di dalam menjalani kehidupan kita selama di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, di mana Rasulullah mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'al, wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqah, wa an jismihi fima ablah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah Allah akan bertanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Kemudian yang kedua tentang ilmunya, untuk apa dia kerjakan. Dan yang ketiga adalah tentang hartanya, dari mana dia hasilkan dan untuk apa dia infakkan. Dan yang terakhir adalah tentang tubuhnya, jasadnya, untuk apa dia gunakan. Saudaraku, kita tadi sudah menyebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa tidak akan bergeser pada hari kiamat kaki seorang hamba sehingga Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepadanya tentang 4 hal. Yang pertama kata Rasulullah adalah tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Di hari kiamat nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan tanya kepada kita tentang umur yang Allah sudah berikan kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan bahwa kita berumur 100 tahun, maka Allah akan tanyakan 100 tahun umur kita itu kita gunakan sebagai apa. Dan apabila kita misalnya berusia 30 tahun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan tanyakan selama 30 tahun kita gunakan umur kita itu untuk apa. Apakah umur kita gunakan untuk kebaikan demi kebaikan selama kita di dunia? Atau malah sebaliknya, umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita sia-siakan begitu saja. Kita tidak pernah mensyukuri nikmat umur yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik kita lalui setiap hari. Tapi nyaris tidak ada perubahan yang terjadi. Tidak ada perubahan dalam kehidupan kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dan tidak ada perubahan yang terjadi dari hari ini dan hari esok. Sehingga umur yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita seakan tidak ada maknanya sama sekali bagi kehidupan kita. Saudaraku, kita tidak cukup hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang. Tapi pada saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah panjangkan umur kita, maka mintalah juga keberkahan terhadap umur yang kita miliki. Panjang pun umur kita, tapi tidak ada keberkahan di dalam umur tersebut, maka itu menjadi satu hal yang sia-sia. Pendek pun umur kita, tapi keberkahan senantiasa menyertai umur yang Allah berikan kepada kita, maka itu jauh lebih baik daripada Allah berikan kita umur yang panjang
tapi kita bergelimang dalam kemaksiatan demi kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu umur itu menjadi sebuah misteri bagi kehidupan kita. Karena kita tidak ada yang tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut nyawa kita. Kita tidak pernah akan tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadwalkan kematian kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak tahu kapan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawanya. Saudaraku, kemudian yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita nanti di hari kiamat adalah tentang ilmu yang kita miliki. Apa yang sudah kita lakukan terhadap ilmu tersebut? Tentu di antara kita ada yang memiliki ilmu agama, memiliki ilmu yang bermanfaat yang sudah kita miliki. Untuk apa ilmu-ilmu tersebut kita gunakan? Apa kontribusi kita? Apa sumbangsih kita terhadap ilmu yang sudah kita miliki untuk agama yang mulia ini, yaitu agama Islam? Apakah ilmu kita bisa bermanfaat untuk orang banyak? Atau malah sebaliknya, kita gunakan ilmu yang kita miliki untuk hal-hal yang bisa mencelakai orang lain, yang hanya kemudian menguntungkan diri kita secara pribadi. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan orang lain yang kita lakukan kesalahan terhadap mereka. Kita tidak pernah tahu bagaimana seseorang yang ditipu akibat kelakuan yang kita lakukan. Karena terkadang orang yang memiliki ilmu, mereka akan mengajarkan ilmu mereka untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi tidak sedikit orang yang memiliki ilmu, kemudian menggunakan kesempatan ilmu yang mereka miliki untuk melakukan penipuan misalnya, untuk melakukan kebohongan, untuk melakukan hal-hal yang kemudian bisa merugikan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanyakan kepada kita tentang ilmu yang kita miliki, apa kontribusi kita, apa yang sudah kita lakukan terhadap ilmu yang kita miliki. Maka tentu bagi kita semua, saudaraku, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan ilmu kepada kita, gunakanlah ilmu tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Gunakanlah ilmu tersebut untuk hal-hal yang memiliki nilai positif, baik untuk diri kita secara pribadi, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk seluruh umat manusia. Sehingga ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyakan kepada kita tentang ilmu yang kita miliki, maka kita memiliki jawaban terhadap apa yang kita lakukan terhadap ilmu kita tersebut. Saudaraku, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadis beliau yang ketiga yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyakan kepada kita nanti di hari kiamat adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, yaitu tentang hartanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada dia, dari mana harta-harta tersebut dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Untuk apa dia salurkan harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak harta kepada kita? Ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sedikit harta kepada kita? Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemana kita salurkan harta kita? Apakah kepada hal-hal yang baik atau malah kepada hal-hal yang buruk? Karena hari ini saudaraku, terkadang kita lihat fenomena orang yang
tega dan rela untuk menahan hak orang lain yang ada pada hartanya. Seorang suami rela menahan hak yang harus dia berikan berupa nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dia rela menghabiskan hak istri dan juga anak-anaknya untuk berfoya-foya bersama teman-temannya. Dia tidak salurkan harta yang harus dia berikan kepada istri dan anak-anaknya sebagai nafkah wajib yang harus dia berikan, akan tetapi malah dia gunakan untuk kesenangan pribadinya yang kemudian tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang Allah uji dia dengan sedikit harta, tapi malah bukan dengan sedikitnya harta yang dia miliki, kemudian membuat dia memaksimalkan kemana dia salurkan harta yang sedikit tersebut. Dia tidak pernah memikirkan tabungan yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu tabungan akhirat. Dia hanya memikirkan bagaimana kehidupan di dunia ini hingga dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidak pernah terbesit di dalam hati dan pikirannya tentang apa yang harus dia lakukan ketika nanti Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Tidak pernah dia berpikir bagaimana dia bisa membantu orang lain dengan hartanya. Tidak pernah dia berpikir bagaimana dia bisa bermanfaat untuk orang lain dengan hartanya. Tapi dia hanya sibuk memikirkan dirinya pribadi sambil menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan ajalnya dan Allah cabut nyawanya. Tentu berbicara tentang harta ini saudaraku, kita juga harus melihat dari mana harta-harta kita dapatkan. Apakah kita dapatkan dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita dapatkan dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, wa an jismihi fima ablah, tentang badan dan jasad kita, untuk apa kita gunakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki tubuh, memiliki jasad. Kita memiliki tangan, kita memiliki kaki, kita memiliki mata dan lain sebagainya. Untuk apa semua ini kita gunakan? Apakah tangan kita gunakan untuk hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita gunakan kaki kita ini untuk melangkah kepada hal-hal yang baik yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apakah kita gunakan kaki kita ini untuk melangkah menuju masjid, melangkah menuju tempat sholat untuk melaksanakan sholat, bersujud kepada Allah Tabaraka wa taala? Atau hanya kita gunakan untuk hal-hal yang bernilai maksiat dan bernilai negatif yang kemudian bisa mengakibatkan dosa untuk siapapun yang melakukannya. Dan masih banyak panca indera kita yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Untuk apa kita gunakan? Ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita gunakan tubuh yang indah yang Allah berikan kepada kita hanya untuk menggoda lawan jenis kita? Apakah kita gunakan jasad kita ini untuk hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain? Tentu ini semua saudaraku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini semuanya ada kaitan dengan umur yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita. Apabila keempat hal tersebut senantiasa kita lakukan sepanjang umur yang Allah berikan kepada kita, maka sebegitu banyaknya lah dosa yang terus kita lakukan selama kehidup kita di dunia ini. Maka saudaraku, mulai hari ini kita mulai bisa berpikir, untuk kita yang belum sadar tentang jatah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita gunakan.
maka kembalilah kepada Allah dan segeralah bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan pernah kita merasa bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Jangan pernah merasa bahwasanya Allah tidak akan mampu mencabut nyawa kita kapanpun Dia kehendaki. Tapi yakinlah bahwa kita semua adalah merupakan hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala bentuk keterbatasan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.